Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini kita akan membahas tentang bab sholat musafir dan yang sakit. Babu sholatil musafiri wal marid. Kemarin kita sudah bahas tentang safar secara ringkas tanpa menggunakan dalil atau dalilnya sedikit. Pada saat ini kita akan baca dalil-dalilnya. Hadis nomor 452. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis sholatu rak'atani wa uqirat sholatus safari wa utimmat sholatul hadari muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, mula-mula difardukan salat itu 2 rakaat. Lalu ditetapkan salat safar dan dicukupkan atau ditambah salat hadar. Salat hadar itu hadar kebalikan dari safar. Jadi asalnya salat itu 2 rakaat semuanya, kecuali maghrib. Nah, kemudian ditetapkan salat safar itu 2 rakaat dan salat hadar terutama yang jadi 4 itu zuhur, asar, isya. Nanti ada keterangan sih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi dalam catatan Bukhari ada tambahan. Walil Bukhari summa hajaro wa furidat arba'an wa uqirat sholatus safari alal awwali. Dan bagi Bukhari atau masih dari Aisyah tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian beliau hijrah lalu difardukan 4 rakaat dan ditetapkan salat safar seperti semula. Zada Ahmadu illal maghriba fa innaha witrun nahar wa ila subha fa innaha tutawwalu fiha qira'ah. Imam Ahmad menambahkan, jadi bukan Imam Ahmad yang menambahkan itu, tapi dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Kecuali salat maghrib, sebab maghrib itu adalah witirnya siang. Jadi masuknya siang. Dan subuh, sebab pada subuh itu sekalipun 2 rakaat bacaannya panjang. Tapi panjang teh kumaha anu biasa. Anu biasa nama kulhu, kuaya gitu. Jadi upami wasamsi wa duhaha teh panjang teh. Tapi upami biasana wasamsi wa duhaha al-ala ya. Sabis marbika ala teh kono teh panjang teh. Mungkin anaba. Jadi upami biasanya anaba ya nu panjang teh kaditu teh. Hadis nomor 455. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari
wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru rawahu Daraqutni wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lulun wal mahfudu an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya akhrajahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqashar di dalam safar dan salat cukup 4 rakaat dan saum dan juga tidak saum. Diriwayatkan oleh Daraqutni dan rawi-rawinya kuat. Artinya di sini disebutkan orang-orang kepercayaan atau orang yang dipercaya. Jadi kuat hafalannya. Tetapi hadis itu ma'lul. Ma'lul itu sudah kita pelajari, ada penyakit sedikit lah. Bukan penyakit berat ini. Cuma cenah bapak teh sehat. Nya ari ieu sakedik mah gitu teh. Sehat eta teh. Udah biasa kan. Itu ma'lul. Saya dibuka itu ya ma'lul. Atau mau dibuka dulu atau cukup segitu? Penasaran bukanya buka we atuh. Ya, tambah ilmu ya. Coba. Nah, halaman 8 pasal ke-18. Ayat halaman 8. Nah, di sini bedanya Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Hasan itu dijelaskan dulu. Sebab banyak istilah di dalamnya. Biasanya kita kalau baca buku kan kata pengantaran telah dibaca tuh. Oh itu kahartos tadi itu. Ma'lul, mu'allal, mu'tal, jadi istilahnya banyak. Ialah hadis yang terdapat cacatnya yang tersembunyi sesudah diperiksa dengan teliti, yaitu bukan cacat-cacat yang dibayangkan di pasal ke-6. Alah, ada maju ke pasal ke-6. Pasal ke-6. Tuh, ini penyakit yang berat ini. Terkena sebagai pendusta, tidaknya kita tidak bacanya sebab ini kita penyakitnya. Terkena sebagai pendusta, dituduh sebagai pendusta, tidak banyak salahnya, kurang telitinya, fasik, ragu-ragu, ahli bid'ah, berat tuh ahli bid'ah. Kurang kuat hafalannya, sering menyalahi rawi-rawi yang kuat, tidak terkena. Nah, itu penyakitnya. Nah ini maklum itu bukan penyakit. Tetapi selain dari itu, ya kita kembali lagi ke halaman 8. Dari cacat-cacat yang sulit-sulit dan tidak mengetahui, melainkan ahli hadis yang mahir. Cacat-cacat yang sulit itu dinamakan ilat, artinya penyakit, dan hadisnya sebut maklul. Jadi bapak-bapak itu sehat, tapi tas dicek up, Pak, hati ngali, abi gaduh jantung Pak, paru-paru, punya, bapak gaduh tuh. Nah, jadi pami cek batur teh, mau cek dokter Pak, bapak gaduh jantung nyenyak. Nah, tos di check up-nya katingali, mau tong di check up. Obatna teh sehat. Jadi pami tos di check up, wah, Pak, kinten-kinten ieu mah kana 3 tahun deui cenah teh. Nah, dikitu-kitu. Tapi aya saena eta teh. Jadi urang teh segut gitu. Cenah segut berobat, segut ibadah. Margi bade diobat, bade henteu anggar bakal maut. Cungkuring kata ditaruhkan ayana grupnya, aya nu di grup pesantren teh, kayak dibuka divaksin gitu, mau divaksin ini, patarosannya teh, Ustaz cenah kumaha pami teh divaksin, cek cungkuring bakal maut.
Dari praktek divaksin juga bakal mau. Keterangan. Oh iya, ada terusnya ya. Hadis itu maklul dan yang mahfud dari Aisyah adalah dari perbuatannya, dan ia berkata yang demikian itu tidak payah atas saya, jadi tidak menyusahkan, tidak payah. Di sini juga ada mahfud lagi. Duh, pada dibuka di mahfud ya naon. Kita buka saja. Mari bapak-bapak, ibu-ibu itu apa? Nah, kebetulan masih halaman 9 ya. Pasal ke-22, mahfud dan syadz. Ayo Bu. Nah, di dalam suatu urusan jika ada diriwayatkan dua hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlawanan, sedang yang satu lebih kuat sanadnya dari yang lain, maka yang kuat sanadnya dinamakan mahfud dan yang kurang kuat itu dinamakan syadz. Jadi mahfud itu hadis sahih yang lebih sahih dari yang sahih. Karena ini dua-duanya sahih ya. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dua-duanya kan sahih. Tetapi yang lebih sahih antara Bukhari dan Muslim adalah Bukhari. Maka Bukhari disebut mahfud dan hadis Muslim syadz. Itu di dalam bab saum ada itu. Bab saum. Salah. Ya, contoh nama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Keterangan hadis Aisyah yang pertama maksudnya bahwa sholat yang 5 waktu itu pada permulaannya dipadukan 2 rakaat kecuali maghrib. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah ini yang hijrah, maka zuhur, asar dan isya dijadikan 4 rakaat bagi yang tidak musafir. Dan buat musafir ditetapkan 2 rakaat seperti di permulaan, seperti semula. Adapun maghrib dan subuh tidak kena perubahan apa-apa. Ini memberi arti bahwa salat di dalam safar itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat yang 4 itu. 2, di hadis ke-455 Aisyah berlawanan dengan riwayat Aisyah sendiri dan tidak dapat digunakan thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i itu adalah 2 hadis yang seperti bertentangan tapi dua-duanya dapat digunakan. Misalnya begini, Rasulullah SAW berwudu 1 kali. Nah, tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah berwudu 2 kali. Itu kan 1 dan 2 itu beda. Itu tidak bertentangan. Di thariqatul jam'i itu begini, bisa 2, bisa 1 kali, atau bisa 3 kali. Itu thariqatul jam'i. Ini tidak bisa disatukan. Yaitu memakai 2 riwayat, dari itu terpaksa dipakai thariqatul tarjih, yaitu mengambil yang kuat dan membuang yang kurang kuat. Yang kuat itu disebut naon tadi itu? Mahfud, dan kurang kuat disebut syadz. Oleh sebab itu hadis ke-455 tidak sekuat 3 yang pertama, maka terpaksa ditolak dia. Wah, itu juga orang Bandung. Terpaksa ditolak. Jadi ini kan hadis itu ada 3 ya di atas. Sebab hadis yang pertama muttafaq alaih, Bukhari, Ahmad. Nah, ini di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jadi dapat kita lihat dari periwayatannya, muttafaq alaih itu kan beda ya riwayatnya. Muttafaq alaih itu kan sahih Bukhari Muslim, yang kedua Bukhari, yang ketiga Ahmad, sedangkan yang keempat ini Al-Baihaqi. Jadi di dalam hadis Aisyah ini yang bertentangannya apa sih?
3 hadis yang pertama menyebutkan bahwa dalam safar itu qashar. Sedangkan hadis 455, coba kita baca artinya. Ya. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW pernah mengqashar di dalam safar dan pernah salat cukup, jadi artinya pernah salat 4 rakaat, pernah saum, pernah buka saum. Tidak ada masalah saum dan buka saumnya. Ini yang bermasalah itu Rasulullah dalam safar pernah 4 rakaat. Ya, itu kan yang pertama itu. Ini hadis sahih, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu lebih sahih. Jadi Rasulullah tidak pernah salat dalam safar itu 2 rakaat, yang 4 itu. Karena itu saya simpulkan dalam buku bahwa qashar itu adalah keharusan. Itu. Wah, cenah kahantikeun anu eta cenah Ustaz nya eta we aku. Ieu mah hadisna aya. Jadi kalau bapak-bapak, ieu hadisna aya, wah eta teh hadisan nu ieu nu mahfud teh. Kita harti cenah Pak. Wah, itu kudu diajar deui. Kana Bulughul Maram. Barusan teh sampai nomor berapa? 3 ya, 2 ya? 3 ya sekarang. Tetapi 3 hadis Aisyah yaitu yang ke-452, 453, 454 itu dibantah oleh beberapa imam dengan alasan. Nah, ini dibantah, tapi yang membantahnya imam. Waktu difardukan sholat Aisyah masih kecil, tidak bisa. Ia tahu perubahan-perubahan tersebut, sedang yang lain tidak tahu. Karena kecuali Aisyah tidak ada yang riwayat isi 3 hadis itu. B. Ayat 101 dari surah An-Nisa menamakan surat musafir. Salat musafir itu salat qashar. Tidak patut dinamakan qashar jika asalnya tidak panjang. Yakni jika salat musafir dari asalnya memang 2 rakaat, maka tidak perlu 2 rakaat dikatakan qashar, mestinya dinamakan tamam, cukup. Nah, jadi dikarenakan asalnya itu 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 2 lagi untuk musafir, nah itu tidak disebut qashar, sebab qashar itu harus kurang. Sedangkan sholat 2 rakaat itu bukan qashar. Ya, dari awalnya juga memang 2. Jadi kemudian jadi 4. Nah, kemudian dikosor. Saya berhubung dengan ayat 101 An-Nisa, Umar ada bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kita tetap qashar pada hati dan di dalam keadaan takut? Maka Rasulullah SAW menjawab, terimalah kelonggaran yang diberi oleh Allah. Ini berarti bahwa Rasulullah SAW dan Umar kedua-duanya namakan salat musafir itu salat qashar. Padahal tidak patut dinamakan qashar jika dari mula ia memang 2 rakaat. Ringkasnya 1, 2 rakaat di dalam safar itu biar asal, biar qashar. Tetapi menurut yang banyak yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kerjakan lebih dari 2 rakaat. 2. Mengerjakan qashar 2 rakaat dalam safar itu tidak ada keterangan yang melarangnya. Sedang mengerjakan 4 rakaat itu di dalam perselisihan. Jadi umpamanya 2 rakaat waktu safar itu sudah jelas. Umpamanya 4 rakaat tidak diperselisihkan. Kita harus mengambil yang jelas. 2 tanah gitu tak. Ieu tanah sengketa. Ieu tanah yang jelas. Bari milih nu mana? Jelas, kayaknya ya SHM itu naon? Nah itu. Dari itu dalam urusan yang ada perselisihan yang panjang lebar dan banyak, lebih selamat kita turut contoh Nabi, yakni jangan salat tamam di dalam safar. Nah, itu. Tadi juga sebetulnya sudah jelas, tapi Hasan mencantumkan ini adalah pendapat-pendapat ulama. Anu tadi oge hadis teh sama kuat yang kita pakai hadis yang kuat, apalagi dibantah oleh ulama.
Jadi kalau ada yang membantah gitu, ini jelas we ya Rasulullah gitu. Banyak masalah seperti ini. Ada yang menyatakan kunut subuh itu sunat, ada yang menyatakan bid'ah. Ya, ngejelasin bid'ah teh. Ada cenah ieu dalil panjang gitu. Jadi kalau bicaranya panjang, itu berarti tidak jelas, Pak. Misalnya, ini tanah siapa? Ini tanah saya, ini sertifikatnya. Ya, tapi bantah. Iya teh asalna teh pun bapak ti pun aki, terus kali itu. Wah, gitu. Panjang dia bicara. Nah, begitu panjang begitu jelas. Mana atau buktinya? Ini apa aki abdi cenah gitu. Nah, kaitanana gitu jelas. Pada aki abdi jeung aki ieu teh sami aki-aki. Jadi kesimpulannya ada dalam buku ya bahwa salat kosong itu keharusan. Tong hoyong 4 atuh. Tapi pernah ada yang 4 juga itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada saat itu manusia itu makin banyak ya. Terus komunikasi kurang, penjelasan kurang, buku-buku tidak ada. Utsman jadi imam salat duhur itu 4 rakaat. Para sahabat teh ngahulang 4 rakaat. Utsman teh al khilafu syarun. Bisi jadi masalah antara rangkeunana hese banyak orang. Apabila kita seperti itu, maka jangan jadi imam. Tapi kekeh yang jadi imam itu kan. Itu pernah terjadi di Ciganitri. Yang didakwa itu kan imam seharusnya saya. Ya imam masjid ini. Ya SK-an. Mulai SK kali itu aya eta. Aya tiba. Pada saat itu Ustaz Aceh jadi imam. Dan memang saya juga persilahkan. Ustaz, silahkan. Tapi jangan bermasalah. Ternyata setelah 2 rakaat beliau salam. Kan kacau di belakang. Yang hadir pada saat itu bukan hanya jamnya atau jamaah versi. Pada akhirnya, wah sendiri-sendiri saja. Mohon kami terus ada nyarita beda cenah persisnya lahorna teh 2 rakaat. Itu terjadi masalah. Daripada jadi masalah, lebih baik yang jadi imam itu orang mukim. Nah, itu mau jadi masalah. Gitu. Sebab nu sapar mah tos palinter. Sawareh. Ini maaf ya. Urusan sholat itu adalah urusan fardu ain. Artinya setiap orang itu wajib mempelajari sholat. Khususnya di sini bab safar. Ulah nepika salat duhur ke 3 rakaat. Ya 3 rakaat. Kan saya sering memperhatikan orang. Jadi makmum ka dieu. Pas ngamakmum teh gitu. Jadi dia bingung. Itu 4 rakaat, makmum ka dieu, tambahan hiji, 3 rakaat. Salat naon 3 rakaat? Nah, pada akhirnya saya perhatikan orang itu, pada akhirnya dia sholat lagi. Siga nama, iya, can bener mah ya, itu 4 rakaat ya itu. Saya tidak tanya dia musafir atau tidak. Itu saya lihat di Mekah. Di Mekah. Jadi di Mekah itu banyak orang yang belajar manasik saja. Itu. Eta ge nuturkeun batur. Kan pokoknya mah cenah ibadah haji mah nuturkeun batur we. Rupan aya dongengnya. Dongeng kan tahu? Ada orang kaya. Orang kaya kan banyak uang. Dia punya menantu ustad, menantu nanti miskin. Kali itu miskin lah pokoknya mah pas-pasan nanti itu. Nah ini mertuanya mau ibadah haji. Pak, cenah ibadah haji itu harus
punya ilmu dulu. Itu ya, kudu boga duit. Debat itu menantu dengan mertua. Yang menang mertua. Kudu make ilmu ka dieu teh papan itu aya sapar, aya tayamu. Wah, kudu make duit. Ujang boga ilmu teu bisa ini. Boga ilmu teu boga duit. Ari bapak boga duit teu boga ilmu ini. Nah, ereh tanya. Eleh gitu. Atuh tidak datang dasar teu boga ilmu teh datang ka dieu namahan ilmuna teh. Balik teh ka eta ka masjid gitu. Salatna teh nya hareup ka kidul. Nah, cenah Pak bet ka kidul, ujang mah can pangalaman, bapak mah di Mekah nya hareup ka mana wae eueuh nyarek. Ya, tah Pak Haji. Eueuh nu nyarek ka kidul ka wetan gitu. Ujang mah cenah ilmuna can cukup. Eleh deui tah atuh kumaha hese nerangkeunana kanu kitu. Nah, karena itu banyak orang yang kemarin ya yang tidak sholat dalam safar itu. Sebab bingung, sebab dia mempelajarinya sholat itu kudu bari nangtung. Ina kapal pan kapal ke Mekah mah sedak-sedaknya. Tuh telega gitu. 500 orang teh. Pokoknya mah si bangku teh disedak-sedak kok gitulah. Hese ke langkung teh. Ya benten sareng pariwisata. Salat gitu, tayamum tidak tahu. Aneh cenah, aya 2 rakaat, aya 4 rakaat. Mau bertanya era Pak. Era. Jadi pulang kan dianggap haji mah orang yang lebih soleh, lebih takwa, menjadi imam. Tak itu masalahnya. Tak ini wajib kepada tiap orang itu fardu ain. Ilmu agama itu fardu ain. Dikarenakan sholat itu wajib kepada setiap muslim, maka setiap muslim wajib mempelajarinya. Tapi kalau zakat tidak wajib kepada setiap muslim, ada syaratnya, nisab. Bapak tahu cenah aturan zakat? Tuh. Rabi mantara zakat. Sebab saya tidak masuk nisab misalnya. Dia tidak perlu belajar. Tapi ketika dia sudah sampai nisab, dia wajib mempelajari. Seperti halnya kita tidak tahu manasik haji. Sekalipun Pak Sisti pernah atau sering latihan, pan ayeuna mah ku pandemi itu hilaf deui. Harus buka-buka lagi. Dan itu tidak perlu. Kewe ari bade haji. Ilmu faraid, ilmu waris juga begitu. Pan aya nu diajar, ya kurang diajar ilmu faraid, moal cenah Ustaz. Tapi hiji mangsa mah datang ke Ustaz abdi yang diajar ilmu faraid. Naon alasanna pun bapak nu teu damah. Abdi teh kabagian sabaraha. Tapi betul dia itu. Tapi cek abdi teh kieu, itu sahan rek heula maot teh. Hari teh pacan sum corona, pemilu sum corona manya pan dianggap sehat ya. Nih, minantuna sehat jag waringkas mau ti payun. Enak mertuana tidak mangken. Kita lanjutkan. Hadis nomor 456. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yakrahu ayyuta maksiatuhu. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala suka terima kelonggaran. Jadi Allah itu suka bila kita melaksanakan rukhsah, kelonggaran, keringanan. Sebagaimana ia tidak suka dikerjakan maksiatnya. Jadi kalau ada orang Islam maksiat, Allah tidak suka. Ketika Allah memberikan keringanan, jika itu ringan, dilaksanakan. Ini masih ada kaitannya. Wa fi riwayatin kama yuhibbu ayyuta azaimuhu. Dan pada satu riwayat
dijelaskan sebagaimana ia suka dikerjakan perintah-perintahnya yang keras. Ianya harusnya besar ini. Keterangan 1, jika salat di dalam safar 2 rakaat itu sebagai satu rukhsah, maka hadis tersebut jadi alasan buat sepatutnya diterima rukhsah atau pelonggaran itu. 2, dan hadis itu memberi arti bahwa salat itu pada asalnya 4 rakaat. Karena jika tidak 4, maka yang 2 tidak dapat dinamakan rukhsah. Jadi rukhsah itu banyak atau banyak macamnya. Ya. Keringanan dari Allah itu banyak macamnya. Misalnya ada yang dikurangi, ini kan yang 4 rakaat, jadi 2 itu dikurangi. Ada yang diubah, asalnya berdiri, dikarenakan tidak bisa berdiri, kali itu kan berubah. Ada yang diganti itu orang yang siam, karena payah diganti dengan fidyah. Itu diantaranya begitu. Jadi apabila ada keringanan, lebih baik itu dilaksanakan. Itu sebetulnya bukan hanya Allah, orang oge gitu. Ya. Atau anjing banyak dikarenakan ada upacara, entong sakola tong nyenak buku. Itu kan keringanan itu teh. Eta budak anggar mawa buku. Kumaha kira-kira penilaian kita? Bakat kurajin buku nanti dipakai, mawa tas gitu. Masa berat-berat gitu. Atuh ka sakola teh ieu cenah nganggo motor, moal bade mapah we. Ih cenah motor teh dianggo. Bade kana angkot we. Kira-kira penilaian kita kepada orang itu kumaha? Apakah dia menjadi terhormat atau bagaimana? Nah, iya mengakui. Aya alasan Pak Rudi. Abi itu tiasa kana motor. Itu alasan. Nah, di sini kesimpulannya tidak merubah yang tadi ya. Ini keringanan dari Allah. Tapi ada orang yang menyatakan istilahnya sholat ditiir, jamaah tehnya ditiir tina sholat teh. Ya seharusnya 4 rakaat ya, 2 rakaat. Abi mah keukeuh we rek 4 rakaat. Begitu teh bedegong. Sudah ada keringanan. Bentene sareng kieu iya tong dikumahan capan aya yang sok kumbah we nya. Eta anu namut seeng bujurna tong dikumahan. Cenah ieu mah dikumah atuh jadi bocor. Eta matak teh dikumah teh matak kana teh eta teh supaya teh bocor. Tah begitu badagong teh. Wios abdi mah dicarek oge cenah kitu. Hadis nomor 457. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata ma salasati amyalin aw farasiho shalla rakaataini rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata adalah Rasulullah SAW apabila keluar melakukan perjalanan 3 mil atau farsah ya sholat 2 rakaat, maksudnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini hadis ini sahih Muslim, tapi tidak jelas. Nah, sebab milnya yang mana gitu kan? Ada mil laut ya, ada mil darat. Mil zaman Rasul dengan mil kita itu beda. Ada yang menyebutkan begini, 1 mil itu, saya baca itu ya. Saya baca semalam, dibaca deh gitu. 1 mil itu tidak jelas. Pada zaman Rasul 1 mil itu sakumaha aja. Jadi lamun 1 mil teh upami urang ningali jauh gitu di daratan gitu. Apa rata gitu ratanya. Tetapi ningali di luhur gitu tina tempat yang tinggi. Jika kita bisa melihat manusia dan itu manusia itu jelas laki-laki perempuan, itu belum 1 mil.
Tapi upami samar-samar antara laki atau awewe itu 1 mil. Iya itu pendapatnya banyak sampai 70 pendapat kalau tidak salah atau 40 ya. Eta mah kumaha panon. Ya. Itu 1 mil itu. Iya. Nah, rabun banyak gitu. Naon coba gitu. Rabun mah aya jelema lalaki ditinggali karung. Tuh. Karena itu tidak jelas. Ada lagi yang disebut 1 mil itu adalah 12.000 feet kaki tak ieu tah. Nya eta telapak kaki nu bapak-bapak 25 cm itu sabaraha? 30, ibu-ibu sabaraha? Upami 25 banyak. Nah, 25 berarti 25 masih dikitukeun tah? Dikitukeun 25. Berarti opat kitu teh 1 meter. Nah, upami 40.000 4 kilo. Ya. Tapi 1 meter teh 4. 1 meter. 1.000 meter teh 1 kilo, 4.000 teh 1. Ini juga tidak jelas. Iya teh Pak. Sampean saha? Nah, urang Arab kan jangkung, bome jangkung lebih panjang, Pak. Siga jengkal, punten nya ieu mah ilmu ieu. Urang teh 8 jengkal normal teh. Ti dieu kali teh 4, Pak. Jadi panjang kita itu sama dengan ini. Tuh tinggal 1 jengkal, 2 jengkal, 3, 4. Tadi 3 kali 4 tadi. 4 jengkal. Hanap gitu di wajah 1 jengkal. Terus kan. Tah palebah eta teh 4 jengkal.